1.171 siswa menjadi korban keracunan MBG Kabupaten Bandung Barat. 570 pelajar keracunan MBG dapur STTG di Karimun Garut, Jawa Barat ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Program makan bergizi gratis atau MBG seharusnya menjadi solusi pembunuhan gizi anak. Namun, belum lama ini muncul kasus keracunan massal MBG yang viral dan isu pemotongan anggaran oleh pemerintah yang menyebar cepat di media sosial. Sehingga hal ini banyak memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan emosi publik. Dalam video ini, kami akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan pendekatan psikologi komunikasi untuk melihat bagaimana pesan viral dapat membentuk opini publik. Oleh karena itu, kasus ini kami pilih karena menyangkut isu sensitif, yaitu anak, kesehatan, dan kepercayaan terhadap pemerintah yang berpengaruh besar dalam membentuk opini publik dan secara psikologis juga dapat memicu reaksi emosional. Program MBG yang pertama kali diluncurkan pada Januari 2025 sebagai upaya peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah awalnya mendapatkan perhatian yang luas. Namun, perhatian tersebut lama-lama berubah menjadi kekhawatiran. Masyarakat menjadi khawatir karena ada isu keracunan massal MBG di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta yang menyebar luas melalui media sosial. Beberapa waktu setelah itu juga ada isu muncul yaitu pemotongan anggaran atau penyesuaian anggaran MBG oleh pemerintah yang tentunya membuat kecemasan publik. Nah, di sini dalam situasi ini pemerintah itu berperan sebagai penyelenggara program. Media dan media sosial berperan menjadi penyebar pesan. Sementara orang tua, guru, dan masyarakat menjadi penerima pesan melalui berbagai saluran seperti berita online, TikTok, atau grup WhatsApp orang tua. Nah, selain itu juga ada beberapa unggahan-unggahan seperti unggahan emosional yang seringkali hanya berupa potongan informasi. Yang di sini video tersebut bisa membuat kecemasan publik. Dalam kasus MBG, kami mengaitkan dua teori psikologi komunikasi, yaitu teori emosi dalam komunikasi dan teori sikap atau attitude theory. Kami akan membahas satu persatu mulai dari teori emosi dalam komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Paul Ekman yang menekankan bahwa emosi bersifat universal, bisa marah, senang, sedih, kecewa, bahkan takut. Emosi sangat mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan juga menafsirkan dan menerima sebuah pesan. Ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang kurang stabil, ini akan mengakibatkan mereka cenderung berpikir menggunakan perasaan, bukan lagi menggunakan logika. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori sikap atau attitude theory. Teori ini dikemukakan oleh Gordon Allport yang menekankan bahwa di dalam seseorang bersikap terdapat tiga komponen penting, yaitu kognitif, afektif, dan juga konatif. Kognitif merupakan pengetahuan atau keyakinan seseorang akan suatu isu. Lalu, afektif merupakan cara seseorang dalam merasakan sesuatu, dan konatif kecenderungan seseorang dalam bertindak dari apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan akhirnya memikirkan cara tindakan selanjutnya. Dalam kasus MBG, emosi cenderung mempengaruhi cara seseorang menafsirkan dan juga menerima sebuah pesan. Dalam hal ini, MBG cenderung memicu emosi-emosi negatif seperti marah dan bahkan cemas terhadap pemerintah, khususnya pada orang tua dari penerima MBG. Akibatnya, klarifikasi dari pemerintah yang cenderung berbasis fakta dan data tidak diterima secara efektif karena masyarakat dalam kondisi emosional yang kurang stabil. Lalu, jika kita kaitkan dengan teori sikap atau attitude theory, hal ini juga sangat berkaitan dengan kognitif, afektif, dan juga konatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan dalam kaitannya, masyarakat cenderung telah mengetahui program ini merupakan program yang dinilai baik. Namun, pada prakteknya muncul rasa ketakutan, kecemasan yang berlebih terhadap program ini. Lalu muncullah penolakan dan kehati-hatian terhadap pemerintah, sehingga langkah selanjutnya yang diambil cenderung langkah untuk menolak program yang telah direncanakan sebelumnya. Fase yang pertama adalah fase awal, di mana korban mengalami stres fisik dan psikologis yang hebat, terutama pada gejala fisik. Dia mengalami sakit perut, muntah, dan memicu kepanikan, kebingungan, dan ketakutan.
Yang kedua ada fase reaksi dan coping. Ini adalah fase setelah kejadian di mana korban dan orang tua mereka mulai memproses apa yang terjadi. Lalu muncul perasaan marah, kecewa, dan tidak percaya kepada orang-orang yang telah menyelenggarakan program ini. Sehingga anak-anak menunjukkan penolakan atas program tersebut. Fase yang terakhir yaitu adalah fase penyesuaian jangka panjang. Jika trauma ini tidak ditangani, maka dapat berkembang menjadi fobia makanan spesifik, yaitu kecemasan umum terhadap keamanan pangan, atau bahkan dapat mengganggu makan pada anak. Komunikasi memiliki dampak signifikan terhadap sikap, emosi, dan perilaku publik. Dari sikap, informasi yang tidak konsisten dapat memicu keraguan dan menurunkan kepercayaan terhadap program pangan. Lalu dari emosi, komunikasi yang jujur dan empati mampu menenangkan, sementara sikap tertutup atau menyalahkan justru menimbulkan kemarahan. Dan yang terakhir, dampak terhadap perilaku, yaitu ketidakpastian mendorong masyarakat untuk melarang anak mengonsumsi makanan tersebut, menuntut pertanggungjawaban, dan menjadi lebih waspada terhadap keamanan pangan. Dari analisis kasus ini dapat dilihat bahwa respon masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh emosi daripada fakta. Berita tentang keracunan makanan membuat masyarakat, terutama orang tua, merasa takut, khawatir, dan cemas. Meskipun tujuan program ini sebenarnya baik, rasa khawatir membuat mereka ragu dan lebih waspada. Penyebaran di media sosial juga memperkuat emosi negatif, sehingga ketidakpercayaan masyarakat mempengaruhi tujuan program MBG ini menurun. Dari sisi psikologi komunikasi dapat dilihat bahwa komunikasi tidak hanya soal menyampaikan sebuah data, tetapi juga soal memahami perasaan masyarakat. Ketika emosi negatif muncul, penjelasan dari pemerintah seringkali sulit dipercaya. Karena itu, komunikasi publik harus disampaikan dengan jujur dan transparan agar dapat mengurangi kecemasan masyarakat. Komunikasi yang lebih efektif menurut kami disampaikan dengan cepat dan jelas, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang sedang beredar di media sosial. Pemerintah sebaiknya menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur. Selain itu, pemerintah juga harus menunjukkan empati terhadap kekhawatiran masyarakat, terutama kesehatan dan keselamatan anak. Dengan memanfaatkan media resmi agar informasi tersampaikan dengan baik dan kepercayaan publik dapat dibangun kembali.